Kekuasaan itu bernama pelayanan. Renungan diinspirasi dari Injil Matius, bab 20, ayat 20 sampai 28. Sekali peristiwa, menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu Zebedeus beserta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu, dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, Aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua bersaudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Hari ini adalah pesta Rasul Yakobus. Ayahnya bernama Zebedeus. Ia disebut Yakobus tua untuk membedakan dengan Yakobus muda, saudaranya Yohanes Rasul. Kakak beradik ini dipilih menjadi rasul inti bersama dengan Petrus. Suatu saat, ibunya datang kepada Yesus. Si ibu memohon, "Nyatakanlah supaya kedua anakku ini duduk di dalam kerajaan-Mu, seorang di sebelah kanan-Mu, dan seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Entahlah, sebetulnya itu permintaan ibunya atau anak-anaknya. Bisa disebut permohonan mentang-mentang, seakan-akan mereka sudah melakukan jasa besar sekali, sudah banyak berkorban siang dan malam mengikuti Yesus. Mereka adalah rasul inti di mana Yesus sering mengajak secara khusus. Misalnya, mereka adalah saksi atas peristiwa transfigurasi, penampakan perubahan wajah Yesus di Gunung Tabor. Mereka juga diikutsertakan ke Taman Getsemani tatkala Yesus mulai penderitaannya. Jadi, keluarga Zebedeus ini meminta jabatan politis atau posisi strategis bila mana Yesus diangkat raja. Yesus menggelengkan kepala. Lalu Yesus bicara soal minum cawan. "Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Menjadi pengikut Yesus bukanlah merengkuh kekuasaan, bukan pertama jabatan dan posisi strategis, melainkan menjadi utusan pewarta Injil, menjadi pelayan. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu.
Siapapun yang menduduki kursi kekuasaan, berpola pikirlah menjadi pelayan. Kekuasaan yang diemban adalah menggembalakan domba-domba Kristus yang didasarkan pada iman, moral, dan etika. Beberapa waktu lalu, Bapak Kardinal Ignatius Suharyo ditanya oleh seorang wartawan mengenai rencana pemerintah memberikan izin tambang untuk organisasi keagamaan. Tampaknya ada yang menilai bahwa gereja adalah organisasi agama dengan kekuasaan besar, sehingga bisnis tambang bisa direbut. Ini bisnis menggiurkan, keuntungannya berlimpah sebagai bantuan dari pemerintah. Namun, dengan tegas, Bapak Kardinal mengatakan, memikirkannya pun tidak pernah. Gereja, dalam artian kelompok hierarki, pastor, dan diakon, takkan pernah terjun ke dalam bisnis. Peran gereja berada dalam wilayah moral dan etik. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, ternyata tidak mudah menghabiskan isi cawan yang harus diminum. Ternyata rasanya tidak manis, tetapi pahit dan getir. Ternyata bukan enaknya jabatan kekuasaan, melainkan kemalangan hidup manusia yang harus dibenahi. Tuhan, mampukan kami untuk menghabiskan isi cawan kehidupan itu sampai tetesan yang terakhir. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.